like, comment, and subscribe di channel bawah ini, Mas Kocok. Ilmunya sangat bermanfaat, pokoknya oke banget dah. Thank you. Hello everyone, please welcome. Kembali lagi ya ke channel saya, Mas Koco. Di kesempatan yang baik ini ya, saya mau sharing perihal ini ya, housekeeping ya, religi. Nah, ini ada cerita dari negara Ngalengga Diraja ya. Jadi tujuan cerita ini buat inspiring buat teman-teman housekeeping. Jadi bukan sekedar bekerja keras, tapi jangan lupa ya, ingat sama Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan Maha Pengatur semuanya. Maha pengatur rezeki, terus jabatan, pangkat, dan kedudukan. Seperti apa ceritanya dari negara Ngalengka ini? Langsung guys. Cerita yang pertama ya, ini jadi di suatu kerajaan ya, let's say lah di suatu hotel itu ada kekosongan posisi. Jadi asistennya itu atas izin Tuhan Yang Maha Esa pindah di kota lain ya, sehingga akhirnya kosong ya untuk asisten eksekutif housekeeper. Nah, kebetulan di hotel tersebut ada kandidat ya, 2 orang yang mungkin sama-sama ingin untuk posisi tersebut. Nah, kita kelompokkan ya, jadi SPV A sama SPV B. Nah, SPV A ini kalau dilihat track recordnya sih untuk edukasi ya oke dia. Jadi sarjana perhotelan, oke lah itu. Terus antusias juga untuk posisi asisten eksekutif housekeeper. Terus rajin sekali ya, kalau sekilas itu rajin sekali. Jadi kita cerita yang SPV A dulu ya, supervisor yang A dulu. Yang pertama, beliau pintar ya, pintar sekali. Terus sekolah sarjana. Terus berikutnya berangkatnya tuh pagi ya. Jadi kalau external supervisor itu oke juga sih kalau sesuai SOP ya. Jam 6 sudah datang sampai hotel, jam 6 pagi. Setelah itu bikin assignment. Karena sudah lihai, mahir, nggak sampai seperempat jam sudah jadi ya untuk assignment buat rumboynya. Berikutnya apa dilakukan? Nah, setelah itu dia langsung ke ambil kunci di keybox di office housekeeping, langsung bukain pintu kamar-kamar yang sudah check out ya. Jadi semua kamar-kamar yang sudah check out langsung dicek ya. Nah, ini yang SPVA ini pintar, tapi mungkin kena goda ya, mungkin belum bisa ini hawa nafsu, hingga akhirnya di kamar mungkin ditinggalin uang tip buat rumboynya, hingga akhirnya diambil. Nah, diambil, terus ada makanan ditinggal buat rumboynya, diambil juga. Jadi haknya rumboy itu ya dikebiri, jadi dimakan. Hingga akhirnya ya suatu ketika itu mungkin ada rumboy yang mungkin senior rumboy ya, yaitu sampai curiga nih. Jadi santer gosip, wah bro, hati-hati sama SPV ini bro. Jadi kalau cepet-cepetan nih, kalau nggak cepet nanti diambil nanti jatah kita, nanti uang tip-tipan. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah itu berangkatnya pagi, kalau secara ini ya pagi, tapi setelah itu yang dilakukan mungkin agak kurang terpuji ya. Jadi mengambil haknya rumboy. Nah, itu nanti kalau secara filsafat agama nanti itu akan menghambat untuk sebagai penghambat untuk naik podium nanti, untuk naik posisi, karena ada istilahnya itu dosa yang menghambat. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk yang cerita untuk supervisor A. Oke, berikutnya yang supervisor B ya, dia biasa saja. Terus kalau kepintaran sih mungkin masih kalah ya dibanding ya supervisor A. Terus kalau sekolahnya sih setara diploma.
Tapi untuk datangnya sih nggak jam 6, tapi mungkin bisa jam 17.04 sudah sampai. Setelah sampai ya langsung sesuai SOP beliau cek bikin assignment, terus cek area, jadi mengecek hingga akhirnya ketemu sama manajer lain atau ketemu mungkin sama GM, hingga akhirnya kesannya tuh berarti ini oke juga nih, cek area juga segitu. Terus habis briefing ya, yang mungkin nggak dilakukan sama SPV yang pertama, kebetulan nih Muslim ya kebetulan. Jadi waktunya sholat duha, waktunya sholat zuhur, waktunya asar. Terus kalau yang di supervisor A tadi ini ya mungkin udah merasa pintar, jagoan, tapi sorry ya kok agak mahal tangan nih. Nah jadi kebalikannya adalah ringan tangan ya, berarti berat tangan sama ringan tangan. Nah yang supervisor B ini ringan tangan. Jadi kalau ada staffnya yang mungkin kamarnya sudah back to back, ditunggu tamunya di lobi, langsung tanpa pandang bulu langsung dibantu rumbonya, tanpa ini dibantu hingga akhirnya ya tanpa pamrih gitu loh. Artinya ya namanya tim itu ya nggak ada orang hebat, tapi tim yang hebat. Terus tidak ada pikiran kalau ada pas check out dicek ada uang ya info ke rumboynya, bro di kamarmu ada ini ya, ada ditinggalin tamu nih. Oh iya pak gitu. Akhirnya apa yang terjadi, rumboynya tuh respect sama supervisor B tadi. Oh kalau SPV ini ya yang B ini beliau jujur ya, informasi ke rumboynya yang bersihin kamar, kalau ada mungkin ada uang ditinggal atau mungkin sesuatu barang makanan itu info ke timnya. Hingga saatnya akhirnya ya secara nggak langsung itu akan berdoa nanti untuk stafnya. Pak, tak doain nanti pak, kalau yang mau rezeki nggak akan lari kemana ya pak, tak doain karena anda juga baik sama tim, ringan tangan, semoga nanti disegerakan. Seperti itu. Jadi beda ya doanya yang tadi, yang supervisor A tadi mungkin sekalipun canggih, tapi doanya ya hati-hati nih sama sama SPV A ini bro. Nanti kalau nggak cepet-cepet nanti diambil hak kamu nanti. Nah itu nanti akan mengurangi yang harusnya naik podium akan terhambat. Disingkat cerita ya, pas ada kebetulan karena mungkin ya kejujuran, terus keikhlasan hati sama dekat dengan Tuhan, hingga akhirnya yang terpilih tadi Pak GM-nya tadi memilih SPV B tadi untuk naik podium. Nah demikian ya cerita filosofi ini terjadi di negara Ngalengka Diraja. Untuk kejadian dan waktu tempat kalau memang sama itu adalah sebuah ini aja ya, kesamaan hanya sekedar kesamaan aja lah, bukan ini, tanpa menyinggung yang lain. Oke bosku, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspiring bahwasanya kerja keras boleh, tidak boleh sombong. Yang gak kalah penting adalah kenalilah Tuhanmu, maka engkau akan bahagia. Thank you bosku.